di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini merupakan kenikmatan yang semua kaum muslimin tidak bisa merasakannya. Karena apa? Dengan duduknya kita di majelis ilmu saja itu sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan bosan untuk duduk di majelis ilmu. Dan kita bacakan sedikit mukadimah dari kajian kita malam ini. Ini tentang hadis dari Rasulullah SAW. Wa man jatama'a qaumun fi baitin min baitillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazal 'alaihim sakinah. Tidaklah suatu kaum, suatu kelompok manusia berkumpul di salah satu dari rumah Allah. Dia membaca ayat-ayat Allah dan saling mengajarkan di antara mereka. Kecuali akan apa? Turun kepada mereka itu rahmat, kasih sayang. Wa hafathumul malaika. Kita akan dinaungi malaikat. Ya, kita akan dinaungi malaikat selama majelisnya di situ majelis zikir yang mengingatkan tentang halal dan haram dan lain sebagainya dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullah fi man 'indah, dan orang tersebut akan disebut-sebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hadis tentang keutamaan menuntut ilmu syar'i. Baik, dan berikutnya salawat berikan salam kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan juga kepada orang-orang senantiasa berpegang teguh dengan agama ini sampai akhir hayatnya. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan pekan lalu kita membahas tentang yaitu peringatan keras terhadap orang yang beribadah di kuburan orang soleh, beribadah kepada Allah tapi di kuburan orang soleh. Lalu bagaimana apabila kuburan tersebut disembah? Sebelumnya, bab yang sebelumnya itu membahas tentang sebab-sebab kekafiran anak Adam yang keluarnya dari agama Islam. Dan kemudian penulis di sini menjelaskan tentang jenis dari kekufuran tersebut. Di antaranya apa? Ya ini menyembah kuburan. Rasulullah memberikan peringatan kepada orang tersebut agar jangan menyembah kuburan. Yang mana seperti kita baca kemarin ya, hadis dari Ummu Salamah yang mana disebutkan tentang gereja yang dimana di dalamnya banyak sekali gambar-gambar. Yang mana itu tidak boleh di dalam agama Islam. Kita memajang gambar-gambar makhluk bernyawa. Bahkan Rasulullah dalam sakaratul mautnya melaknat orang-orang yang mengambil atau membuat kuburan sebagai masjid. Yang ini dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani ya, Yahudi dan Nasrani. Kita juga kemarin telah membacakan ini tentang hadis bahwasanya Rasulullah berlepas diri dari orang-orang yang mengambil Rasulullah sebagai kekasih ya. Kekasih Allah, kekasih manusia maksudnya. Dan hadis tentang orang yang atau manusia paling buruk ada yang berada di dunia ini, yaitu orang yang dia menjumpai hari kiamat dan mengambil kuburan sebagai tempat ibadah. Pada pembahasan malam ini kita akan membahas tentang bab maja'anal ghulwa fi quburis sholihin yusayyiruha awthanan tu'adu min dunillah. Ini bab tentang pembahasan ini wulu. Wulu itu apa? Berlebih-lebihan terhadap kuburan orang soleh, Ini akan membuat sebagai awthanan. Jadi awthanan, apa itu awthanan? Yaitu wasan, berhala. Tu'badu min dunillah, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab ini membahas tentang berlebih-lebihan terhadap kuburan orang soleh yang menjadikannya sebagai berhala disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Penulis membawakan hadis dibawakan dari sahabat yang mulia
dari Atha bin Yasar, hadis ini mursal dari Imam Malik, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahasanya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, istada ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma artinya adalah ya Allah ya. La taj'al qabri, jangan jadikan kuburanku wathanan tu'bad, sebagai wathan yang disembah. Istada ghadabullahu ala qaumin, sungguh besar kemarahan Allah terhadap kaum ittakhadha qubur anbiya'ihim masajid, yang mengambil kuburan atau menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka itu sebagai masjid. Kita kemarin telah membahas pengertian masjid, yaitu semua tempat di bumi ini kecuali yang diharamkan itu adalah masjid. Baik, Bapak dan Ibu yang mulia, bahasanya hadis ini menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Nabi kita berdoa agar kuburannya tidak dijadikan wathanan, yaitu berhala yang disembah. Seharusnya seperti ini. Ketika kita mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kuburan kita jangan disembah nantinya. Karena kejadian kita sekarang ini, orang-orang akhir zaman yang dijadikan disembah itu bukan hanya kuburan para wali, tapi kuburan orang fajir, orang fasik, ya. Ini menunjukkan apa? Kekufuran, syirikan pada zaman ini lebih parah daripada zaman dahulu. Kalau zaman dahulu orang soleh yang disembah kuburannya. Kalau sekarang orang yang tidak sholat. Nah, ini menunjukkan kebodohan lebih besar daripada sekarang. Nabi kita berdoa agar kuburannya tidak disembah. Karena apa? Ini akan membuat marah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan marah terhadap orang yang mengambil kuburan orang soleh untuk disembah. Dan Allah juga marah kepada kaum yang mengambil kuburan para nabinya sebagai masjid. Pensyarah di sini menjelaskan, yukhbiruna rawi fi hadzal hadits anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sala rabbahu an yahmiya qabrahu min an ya'budu min dunillahi thumma bayyana sallallahu alaihi wasallam yatarattabu min ghadabillahi ala man ittakhadha masajida ala quburil anbiya fa kaifa biman 'abada ashabahu. Bahasanya rawi di sini ini Imam Malik dari sahabat Atha menjelaskan bahasanya Nabi kita yang sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Allah agar kuburannya dijaga, agar tidak disembah oleh umatnya, ya. Dan kita, masya Allah, kita harus bersyukur masih bisa memiliki saudara di Saudi sana yang menjaga kuburan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kalau tidak dijaga bagaimana? Mungkin Mas Gani yang sudah lama tinggal di sana masih dijaga aja, masih rebutan orang untuk ngalap berkah katanya. Berkah, dilus-lus, di lain sebagainya. Kalau kita ke kuburan Nabi, ziarah, mengucapkan salam kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bukan mengalap berkah. Mengalap berkah itu kepada Nabi kita ketika Nabi kita masih hidup, sebagaimana telah disampaikan oleh Ustaz kita tadi malam. Dan ini membuat kemarahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh sebagai masjid. Beberapa faedah dari hadis tersebut. Yang pertama, qasdul qubur li ta'zimiha ibadatun laha fayakunu syirkan mahma kana qarbu ashabihi min Allah. Nah, baik. Yang pertama, faedah yang pertama, meniatkan kuburan atau menjadikan kuburan itu sebagai ibadah, diagungkan. Ini adalah sebuah kesyirikan. Walaupun dia orang yang dikubur tersebut orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Ini adalah kesyirikan. Lalu bagaimana dengan
selain orang yang paling dekat dengan Allah, selain Nabi dan para Rasul. Tentu kemarahan Allah lebih besar lagi. Faedah yang kedua, itsbatu sifatil ghadab lillahi ala wajhillahi bihi subhanahu wa ta'ala. Penetapan sifat marah yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bisa marah, manusia bisa marah. Kalau kita orang berakal, yang kita harus mohon hidayah terus kepada Allah agar kita diberikan hidayah kepada Allah, agar kita tidak mentakrif, mentaktil, merubah-rubah sifat Allah. Allah bisa marah, makhluk bisa marah. Kalau orang tidak berikan hidayah, berarti Allah juga memiliki sifat keburukan. Ini tidak boleh. Kemarahan Allah beda dengan kemarahan makhluknya. Kita lihat kemarahan makhluk. Kita contohkan. Bisa membunuh orang karena kemarahannya, bisa menceraikan istrinya. Kalau menikah lagi bisa nggak? Mana tahu bisa menikah lagi. Kalau marah bisa menikah lagi. Sejadi, ya. Jadi kemarahan makhluk seperti itu, menimbulkan kerusakan. Tapi kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada menimbulkan kerusakan pada makhluknya, menimbulkan kemaslahatan. Yang ketiga, tahrimu bina'il masajid 'alal qubur. Haramnya membangun masjid di atas kuburan, di atas dan juga di samping. Jelasan para ulama di atas, di samping, dekat kuburan. Lebih baik dijauhi, ya, dijauhi. Kemudian yang keempat, tahrimu shalah 'alal qubur walau lam yubna masjidan. Haramnya salat di kuburan walaupun dia belum dibangun masjid. Nah, sebagian orang jadi mengartikan, berarti kan kalau ada masjidnya saja. Menerjemahkan atau mengartikan sholat itu nggak boleh di kuburan, di masjid yang ada di kuburan, tidak. Akan tapi sholat yang mana di masjid itu ada kuburan atau di dekat kuburan, ya. Dekat kuburan juga tidak boleh. Ini tidak boleh. Kemudian hadis berikutnya, oleh Ibnu Jarir bisanadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid afaraitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra qala kana yulatul lahum sawiq famata fa'akafu ala qabrihi. Bahasanya dari Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid, bahasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat yang ke-19, bagaimana menurut kalian, pandangan kalian orang-orang kafir, Lat dan Uzza dan Manat ats-tsalitsatal ukhra, yang ketiga, yang lainnya. Bahasanya orang-orang tersebut adalah siapa? Orang-orang tersebut adalah orang-orang saleh, karena yulatul lahum sawi. Mereka itu, orang-orang tersebut itu membuat sawi. Sawi itu roti untuk orang-orang yang haji pada waktu itu, ya. Famata, mereka itu meninggal, orang-orang tersebut. Maka setelah mereka meninggal, orang-orang datang setelahnya itu beriktikaf, ya, ala qabrihi, di kuburan mereka. Wa kadza qala Abul Jauza an Ibnu Abbas kana yulatu sawik lil haji. Bahasanya berkata Abu Jauza dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai beliau berdua, bahasanya orang-orang tersebut adalah mereka itu membuat sawik, itu untuk orang-orang haji, roti untuk yang dimakan. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za'iratil qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj, rawahu ahlus sunan. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai beliau berdua, beliau berkata bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
melaknat zairatil kubur, yaitu orang-orang wanita yang menziarahi kubur, wal muttakhidina 'alaiha al-masajid was-surud, dan orang-orang menjadikan kuburan tersebut itu sebagai masjid dan meletakkan di kuburan tersebut itu lampu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang mulia, dalam hadis tersebut Rasulullah melaknat. Kalau kita mendengar kata laknat, apa itu laknat? Penulis di sini menjelaskan al-la'nu minallah al-ib'adu wa tardu min rahmatihi, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa minal khalqi as-sabu wasyatmu, yaitu penghinaan, dihinakan kalau dari makhluknya. Sedangkan kalau laknat dari Allah itu dijauhkan dari rahmat Allah. Ya, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Zairatil kubur, para wanita yang menziarahi kuburan, ini dilaknat oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh berarti ya, tidak boleh. Maksudnya di sini apa? Di sini ada penjelasan juga dari ulama tentang wanita yang menziarahi kubur. Di sini adalah bentuknya, di sini adalah jamak, berarti orang-orang wanita atau para wanita yang sering-sering menziarahi kubur. Karena ada dalam riwayat lain dibawakan juga oleh Imam Bukhari kalau tidak salah, bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menziarahi kubur saudara beliau Abdurrahman bin Abu Bakar. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menziarahi kuburan saudaranya Abdurrahman bin Abu Bakar, ya. Menunjukkan kebolehannya, akan tapi menyeringkan, mendawamkan rutin ini tidak boleh, ya. Dan Rasulullah juga melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid untuk tempat ibadah dan juga meletakkan lampu. Baik, Bapak-bapak dan Ibu yang mulia, dalam penjelasan ulama yang lainnya tentang surut meletakkan lampu di kuburan ini tidak ada, ya, tidak ada. Akan tapi bukan berarti dibolehkan. Kenapa? Ya, karena tidak ada contohnya dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak ada contohnya dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Dan dari para sahabat juga tidak ada contohnya. Penulis menjelaskan di sini, mensyarah dari hadis ini, ya'lamu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits thalathata asnafin min nas wa hum an-nisa. Bahasanya Nabi melaknat orang-orang, 3 kelompok golongan orang yang dilaknat dalam hadis tersebut. Di antaranya adalah para wanita yang sering menziarahi kubur. Dan kemudian yang kedua, orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Apa itu ibadah? Murojaah lagi, biar enggak lupa kita. Apa itu ibadah? Yang sama. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yardah min al-aqwal wal af'al al-zahira wal batinah, ya. Ibadah itu semua nama yang mencakup apa-apa yang dicintai Allah dan diridhai Allah, ya. Dicintai Allah dan diridhai Allah. Dari perkataan kita, dari perbuatan kita, dari amalan zahir yang kelihatan dan amalan yang batin. Ini yang makna yang paling sempurna, paling bagus dari dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Perkataan, semua perbuatan atau semua nama yang mencakup dicintai Allah dan diridhai Allah. Ya, misalnya kita contohkan lagi dari memberikan lampu di kuburan. Kita mengharap kecintaan dari Allah. Kita harus mencari dalilnya. Kalau kita mengharapkan cintaan dari Allah, harus mencari dalilnya. Ada nggak dalilnya? Contohkan nggak? Kita lihat Nabi. Nabi tidak melakukan. Kita lihat sahabat.
Sahabat tidak melakukan, berarti tinggal. Gampang kan? Gampang. Tiba-tiba ada kalau ulama yang setelahnya mengatakan ada gini. Oh, dibolehkan gini dengan gini. Nah, kita emang harus melihat dalil itu dengan cara menggunakan ulama karena kita bukan ulama. Tapi kita juga harus melihat para sahabat gimana, ada tidak yang mengamalkan. Contoh satu lagi tentang kunut subuh, ya, kunut subuh terus menerus. Ya ada ulama yang boleh kan, kita tafadhol silahkan. Tapi kita harus melihat sahabat ada tidak yang melakukan. Sahabat, karena sahabat ini adalah beliau paling dekat dengan Nabi kita yang mulia SAW, paling mengamalkan amalan yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Contoh yang lainnya apa? Seperti akikah. Sahabat yang mulia SAW paling mengamalkan amalan dari Rasulullah, hadis Rasulullah. Ada sahabat yang lahir ketika masa Rasulullah, tapi ketika 7 hari beliau belum mampu. Ketika sudah mampu, ada tidak riwayat atau yang penjelasan dari para ulama, mereka melaksanakan akikah. Kita timbulkan pertanyaan itu, ada tidak melaksanakan? Boleh, memang ada penjelasan dari para ulama, jelaskan tentang boleh, dalilnya ini. Tapi kita juga harus melihat, kita harus gimana kalau jadi orang muslim tuh, ya harus pintar-pintar lah mencari dalil juga agar kita selamat juga, ya. Ini contohnya seperti zikir setelah sholat. Agama Islam gampang, disuruh setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah, ini nambah astagfirullahaladzim, innahul hayyul qayyum. Kelihatannya bagus kedengarannya, tapi tidak seperti itu. Nah, ini pengertian tentang ibadah. Nah, seseorang yang mengambil kuburan untuk dijadikan tempat ibadah, masjid, karena apa? Ini bisa menyebabkan untuk pengagungan terhadap kuburan tersebut. Ketika kita melaksanakan suatu ibadah, berarti kita mengagungkan yang diibadahi tersebut, ya kan? Kita beribadah kepada Allah, berarti kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika seseorang beribadah di kuburan, berarti dia mengagungkan kuburan, kan? Secara tidak langsungnya seperti itu. Langsung atau tidak langsung. Baik. Beberapa faedah dari hadis tersebut. Yang pertama itu jawazul fusaq ala sabil umum. Ini bolehnya melaknat orang yang fasik dengan secara umum. Yang kedua, haramnya ziarah bagi kaum wanita. Ini yang tadi ya, untuk sering-sering berziarah. Kita tadi sudah jelaskan ya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau menziarahi kuburan saudaranya sepeninggalan Rasulullah tentunya. Dan ini menunjukkan apa? Boleh bagi kaum wanita, tentunya dengan tidak sering ya. Faedah yang ketiga, tahrimut ittikhadil masajid wasurud al-qubur. Tidak boleh menjadikan masjid itu dan juga memberikan lampu dan juga menjadikan masjid itu kuburan itu sebagai masjid. Kemudian faedah yang keempat, min maqasidi syariah saddu kulli ma yuaddi ila syirki. Nah, termasuk dari tujuan syariat itu, tujuan dari syariat itu yaitu menutup semua jalan yang dia bisa mencapai kepada kesyirikan. Maksudnya apa dalam penjelasan faedah yang terakhir ini? Iya. Maksud dari penjelasan ini adalah faedah yang terakhir ini. Ya, ini adalah seperti contoh dalam zairatul kubur, seorang wanita yang sering menziarahi kubur. Hati wanita itu lemah, ya. Dan ketika terjadi misalnya saudara yang meninggal, kita tahu sendiri bagaimana seorang wanita. Apa yang dilakukan? Robek-robek pakaiannya, cakar-cakar mukanya, dan lain sebagainya, menjerit-jerit, ya, itu yang dilakukan oleh Rasulullah untuk mencegah kemungkinan kesyirikan yang terjadi. Karena kalau sering dilakukan akan menjadikan
orang terjatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian faedah berikutnya, tahrimu idha'atil mal biduni faidah. Haramnya menghabiskan harta tanpa faedah. Maksudnya apa? Haramnya menghabiskan harta tanpa faedah. Jadi antaranya tadi, ketika seseorang memberikan lampu di kuburan, faedahnya apa? Atau membuat kuburan di masjid di kuburan, atau sebaliknya, faedahnya apa? Ini menghabiskan uang dan bahkan bisa menjadi jalan wasilah kepada kesyirikan. Sudah masuk waktu sholat? Belum kan? Baik. Mulahadhah, ringkasannya, al-'illah fi an-nahyi 'an ittikhadil masajid was-surud 'ala al-qubur ma yatarattabu 'ala dhalika min ta'dhimi ashabil qubur wa laysa li ajli najasatil qubur. Yang pertama, ringkasan yang pertama. Masalah yang pertama ini larangan menjadikan kuburan sebagai masjid dan memberikan lampu-lampu di kuburan itu. Ini karena apa? Hal tersebut bisa menyebabkan pengagungan terhadap penghuni kubur. Bukan karena kuburan itu najis, ya. Kuburan najis, nggak boleh. Ini tidak seperti itu permasalahannya. Kemudian al-jam'u baina hadzal hadits wa baina qawlihi kuntu qad nahaytukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Ana hadits al-babi khasun bi nahyi nisa' wal hadits al-akhar 'amun wal khasu muqaddamun 'ala 'am. Baik. Kita juga pernah mendengar bahasanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur." Bahasanya dahulu aku pernah melarangmu untuk menziarahi kubur, kata Rasulullah SAW. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ala fazuruha, sekarang berziarahlah ke kalian untuk mengingat akhirat. Maka apa faedah dari hadis ini? Bertentangan nggak dengan hadis yang tadi? Tidak, tentunya tidak ada pertentangan. Karena hadis yang tadi itu khusus untuk wanita yang sering menziarahi kuburan. Tapi hadis ini umum. Dan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya dahulu ini bukan tanpa sebab. Sebagaimana Rasulullah ketika para sahabat melakukan kemaksiatan, minum khamr dan lain sebagainya, melakukan apa, tetap dibiarkan saja, bukan tanpa sebab. Ya. Karena di sini di dalam hadis ini ulama menjelaskan bahasanya dahulu Rasulullah melarang karena akidah para sahabat, pentauhidan kepada Allah itu belum kuat. Ya, masih dulu kan bekas apa? Para sahabat bekas apa? Penyembah berhala dan lain sebagainya dari patung-patung di negeri Arab sana. Maka dilarang oleh syariat agar tidak berziarah ke kuburan. Ketika imannya sudah kuat, akidahnya sudah kuat, maknanya sudah kuat, sekarang ziarahilah untuk mengingat kematian, mengingat akhirat, ya. Dan memang setelah itu para sahabat menganjurkan untuk berziarah kuburan. Bagaimana ada sahabat maksudnya nangis ketika melihat kuburan karena ini tempat ini kalau kita selamat di sini katanya kita akan selamat berikutnya, kata sahabat, ya. Ini menunjukkan apa? Rasulullah bahasanya memang benar-benar menjaga umatnya agar tidak terjatuh ke dalam kesyirikan sekecil apapun. Ya. Tapi sekarang apa? Mulai dilakukan lagi, orang banyak berziarah, bahkan dijadikan kuburan sebagai masjid. Ya, jadi hadis tadi tidak ada pertentangannya tentang larangan para wanita untuk menziarahi kubur itu wanita yang sering menziarahi kuburan. Bab berikutnya. Dari sini ada pertanyaan yang berkaitan saja.
Kalau tidak ada kita lanjutkan. Baik, sebelum kita lanjutkan bab ini, Bapak-bapak dan Ibu yang mulia. Kalau kita melihat bahasanya pembahasan akidah, pembahasan tauhid ini sangat penting sekali. Tidak butuh sekali selesai buku, udah nggak perlu lagi diulang. Tidak, karena ketika kita setiap membaca buku, paham semua nggak kira-kira? Gimana? Amru, paham semua nggak kira-kira? Tidak kan? Seperti kita ketika kita belajar sepeda waktu kecil, langsung bisa nggak? Nggak langsung bisa. Belajar motor langsung bisa nggak? Enggak. Bahkan belajar motor sampai terjatuh dan kecelakaan. Sepeda juga seperti. Tapi ketika kita ulang terus sudah gampang. Oh ini syirik, ini bid'ah, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Seperti itu. Makanya ulama sering mendengungkan agar pelajaran akidah tauhid ini diulang seperti itu. Maksudnya seperti itu. Penulisnya pun mengulang berkali-kali. Ya, itu maksud dari para ulama agar mengulang-ulang kitab tauhid. Seperti kemarin kejadian beberapa lalu. Ada yang bertanya, gimana kalau kita nanam bidara saja di rumah? Kan jin nggak suka katanya. Benar nggak? Jin nggak suka kan? Terus pertanyaannya gimana? Kira-kira boleh nggak? Dia menanam bidara, niatkan agar jin nggak suka katanya. Lalu, ya, kata penjelasan Ustaz Hafiz, ya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah dan para sahabat. Kita lihat, ada nggak sahabat? Pohon bidara ini bukan hanya sekarang saja adanya. Dari zaman Rasulullah ada. Ada nggak para sahabat? Ya biar tanam bidara di rumahnya, biar takut jin. Mungkin kita nggak tahu. Ya. Maka ketika kita ada suatu permasalahan juga kita kembalikan para ulama, para sahabat Rasulullah. Nah ini, makanya banyak orang yang tersesat di penjelasan Al-Quran dan Sunnahnya karena dia tidak merujuk pada para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Ya begitu. Kalau nanam untuk sekedar perhiasan nggak masalah, tapi kan nanamnya tadi sudah niat lain. Niatnya itu lain niatnya. Karena niat ini besar namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu ketahui hal tersebut. Ya. Baik. Bab berikutnya, bab Masya Allah tentang kasih sayang Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab maja fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirk. Bab tentang pembahasan yakni penjagaan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tauhid, pengesahan kepada Allah, dan menutup semua pintu kepada kesyirikan. Ini bukti sayangnya Nabi kita kepada kita. Semua kesyirikan, pintu kesyirikan itu berarti apa? Menunjukkan agama ini sudah sempurna. Menunjukkan agama ini sudah sempurna. Kita nggak usah perlu mencari kesempurnaan di agama lain. Ya, penjelasan dari agama lain, orang-orang negara lain tidak perlu. Ya, tapi di dalam agama Islam yang sudah sempurna. Semuanya sudah jelaskan. Ketika kita dirundung masalah, kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Semuanya kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 128, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Maksudnya sungguh telah datang pada kalian tuh seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, merasa berat bagi beliau sallallahu alaihi wasallam kalau kalian tuh merasa kesusahan. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bersemangat pada kalian tuh kepada sesuatu yang bermanfaat tentunya. Sangat semangat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan apa yang bermanfaat bagi kalian dan pada orang-orang mukmin itu penyayang dan mempunyai kasih sayang kepada kaum muslimin. Baik. Ini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW sangat sayang kepada umatnya. Makanya ketika Rasulullah diberikan suatu pilihan kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya beliau memilih pilihan yang sangat mudah agar umatnya tidak
merasa terbebani, keberatan. Sebagaimana sholat. Sholat pada dahulu diperintahkan berapa? 50 kan? Diringankan terus. Safar kita. Safar apa? Diperintahkan apa kita? Untuk menjamak qasar dan lain sebagainya. Sangat mudah, sangat mudah sekali. Ya, sangat mudah sekali. Dan ini tentunya kita sendiri yang banyak mempersulit diri kita sendiri. Baik. Akhirnya kita sampai sini saja pembahasan kita pada malam ini. Apa yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah datangnya dari saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.